Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Baitul Mukmin rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita tentang ihsan dan muraqabah, utamanya dalam salat. Ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan adalah menjalani hidup sebagai ibadah kepada Allah seolah-olah hatimu melihat Allah. Kalau belum bisa begitu, maka sadarkan hatimu Allah senantiasa melihatmu. Oleh karena itu, ketika sholat, kita mulai mengevaluasi sekaligus mempraktekkan sholat kita, sholat hafalan apa sholat kesadaran. Ya. Kalau sholat hafalan, ya memang itu pada umumnya begitu. Tapi kalau sholatnya sholat dengan kesadaran, itu artinya sholatnya sudah dengan ihsan atau minimal muraqabah. Syaratnya muraqabah, syaratnya ihsan itu adalah dawamul ilmi wal imani fil qalbi bi itla'i subhanahu wa ta'ala jami'a harakatihi zahiran wa batinan. Itu adalah syaratnya atau tandanya ihsan dan muraqabah, yaitu ketika melakukan sesuatu, iman dan ilmunya hadir dalam hati bahwa Allah melihat lahir batinnya orang yang sholat, memperhatikan, menilai lahir batinnya orang yang sholat. Maka, hati, ya, kuncinya di sini adalah dawamul ilmi wal imani fil qalbi. Ketika sholat itu pertama-tama yang harus hidup apanya? Hatinya. Yang harus hidup hatinya. Hati itu untuk ihsan dan muraqabah hidupnya harus dengan iman dan ilmu. Oleh karena itu ketika sudah menghadap ke kiblat, siap melakukan sholat, apa yang harus ada dalam hati, apa yang harus ada dalam hati kita. Nah, di situ yang harus ada dalam hati kita ketika kita sudah menghadap kiblat adalah satu, saya menghadap Allah. Itu pertama. Ya. Setelah itu ilmunya harus hadir. Apa dulu yang harus dilakukan ketika mau sholat? Apa pertama? Niat. Niat adanya di mana? Di hati. Bareng dengan apa? Bareng dengan bacaan takbir sambil mengangkat tangan Allahu Akbar. Meskipun membaca usolli, ini dalam madhab Syafi'i memang hukumnya sunnah. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Meskipun sudah membaca itu, tapi ketika takbir Allahu Akbar, dalam hatinya tetap harus berbarengan ada niat yang muncul. Karena apa? Karena niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Hanya secara fikih
khususnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, at-talaffuz bin niyati sunnatun. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi niat hukumnya jangan ragu, melafatkan niat hukumnya sunnah. Tapi niat hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Itu yang pertama. Maka imannya harus hadir, saya menghadap Allah. Kemudian ilmunya harus hadir. Saya harus gimana nih? Niat sholat, oh niat itu di hati. Nah, supaya hatinya nanti saat membaca takbir itu muncul di niat dalam hati, maka didahului dengan usolli dan seterusnya. Kalau usollinya lebih dulu, bareng kemudian takbirnya tidak muncul dalam hati, itu belum disebut niat. Karena niat itu harus muqtaronan bifi'lih, berbarengan dengan awal pekerjaan yang diniati. Awal sholat apa? Takbir, maka niat harus menyertai takbir. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi kaifiyatin mahsusah. Salat itu adalah rangkaian bacaan. Kalau begitu bacaan yang pertama apa? Ah, begitu ya. Itu nanti kaitannya dengan rukun, syarat dan seterusnya. Nah, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Nah, begitu diakhiri dengan salam, dilakukan dengan cara-cara tertentu. Maka ketika sudah menghadap kiblat, supaya sholatnya dengan ihsan dan muraqabah harus hadir dalam hati. Pertama-tama, saya ini menghadap Allah, Allah melihat sholat saya. Oleh karena itu bagaimana saya harus memulai sholat? Niat dalam hati, supaya hatinya sadar melantunkan niat saat bareng baca takbir, maka didahului dengan dilafatkan niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, pada saat membaca lafal Allah, itu mulai muncul dalam hati, aku sholat subuh 2 rakaat dan seterusnya, sampai terakhir karena Allah itu berbarengan dengan selesainya akbar. Itu sebabnya takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, takbir penghormatan, itu sunnahnya dibaca rada panjang, memberi kesempatan hati supaya hadir niat membersamai bacaan takbir. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti kalau tidak ada yang tanya sudah sesuai semua? Atau sedang diangan-angan? Seperti itu apa enggak ya gitu. Silakan. Ya. Iya. Iya. Ya. Memang latihannya cukup sulit. Kalau tidak sulit, semua orang akan bisa. Latihannya memang cukup sulit. Bagaimana caranya? Dilatih terus. Dilatih terus. Nah, caranya latihan setiap sholat begitu. Ya. Pertama, kalau latihannya di luar sholat, coba lafatkan niat tapi tidak di mulut. Nah, gitu caranya. Lafatkan niat tapi tidak di mulut. Ini memang tidak mudah, tapi bisa. Karena apa? Karena di sini adalah pengantar untuk yang namanya sholat khusyuk. Gitu. Kalau hati dipakai untuk membaca niat dalam hati, apalagi dibarengi dengan takbir Allahu Akbar, pertanyaannya, kira-kira sempat ingat yang lain apa enggak?
Nggak akan. Kalau Bapak Ibu belum bisa jawab, mungkin karena belum praktek, nanti dipraktekkan. Kalau kita hatinya, Allahu Akbar, itu tidak sempat untuk mengingat yang lain-lain. Karena tadi berusaha membarengkan antara usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, ucapan itu dalam hati bareng dengan Allahu Akbar, maka tidak akan sempat berpikir yang lain-lain. Pasti fokus di situ. Nah, pertanyaan bagaimana cara latihannya supaya bisa begitu? Latih. Nah, salah satunya latih ucapkan niat tanpa bicara. Gitu. Soal fikihnya bahwa niat itu ada di hati kan sudah tahu, sudah paham. Hanya masalahnya niat itu letaknya dalam hati, tapi masalahnya biasa enggak mengucapkan niat dalam hati? Dibiasakan apa belum? Gitu. Nah, itu harus dibiasakan dan dilatih terus-menerus. Begitu, Bu. Nanti dilatih terus-menerus, insya Allah akan bisa. Kalau enggak bisa saat zuhur, saat asar. Kalau enggak bisa saat asar, saat maghrib, terus setiap sholat lakukan seperti itu. Nah, ingat yang dilihat oleh Allah bukan hanya hasilnya, tapi usahanya. Nah, kalau sudah berusaha maksimal, lakukan seperti itu. Kalau belum bisa, jangan kemudian terus saja latihan setiap mau sholat, sampai waktunya sholat habis hanya latihan niat, jangan. Lakukan semaksimal mungkin. Nah, upaya, usaha, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik, ada lagi? Silakan. Ya, maka getaran hati itu gunakan untuk melafatkan niat. Tidak hanya digunakan untuk merasakan tangisnya hati, tapi tangisnya hati itu, getaran hati itu justru untuk melafatkan niat. Gitu. Nah, karena kebiasaan. Justru sebaliknya, Allahu Akbarnya ada di mana? Di hati. Justru lillahi ta'ala itulah yang kemudian Allahu Akbarnya ada di situ. Ya. Jadi tidak ada khilaf di antara ulama bahwa yang namanya niat itu letaknya di hati. Sekali lagi bukan di mulut. Kalau di mulut namanya bacaan niat. Niat itu letaknya di hati. Nah, makanya lafal usolli boleh dibaca sebelum Allahu Akbar, tapi jangan pernah lepas ketika kita membaca Allahu Akbar, justru itu yang harus berbarengan dengan niat. Allahu Akbar. Itu caranya. Bagi yang belum bisa, ini silakan terus dilatih. Ya, silakan terus dilatih, insya Allah satu saat akan bisa. Kalau kita bergetar hatinya saat membaca takbir, getaran itu barengi niat. Nah, ya, getaran hati itulah yang harus berbarengan dengan niat. Ada lagi? Cukup, Bu? Iya. Kalau belum bisa karena belum terbiasa. Ini tugas kita menjadi membiasakan. Ya. Tugas kita menjadi membiasakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Sekarang persoalan mengangkat tangan. Nah, begitu ya. Mengangkat tangan. Dalam fikih, saat kapan saja kita mengangkat tangan? Yang pertama saat takbiratul ihram. Apa hukumnya?
Yang wajib ngangkat tangannya atau takbirnya? Nah, ini harus jelas. Mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Nah, begitu. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib dan itu menjadi salah satu rukun sholat adalah takbirnya. Jangan sampai sibuk menata tangan tapi lupa baca takbir. Nah, gitu. Jangan sampai. Nah, supaya tidak begitu, memang hatinya harus hidup. Ilmunya harus hidup. Sehingga kesadarannya akan tetap terjaga. Ketika mengangkat tangan, sunnah. Otomatis nanti itu. Satu, saat mengangkat tangan itu pertama saat takbiratul ihram. Di sini ada dua hukum fikih. Membaca Allahu Akbarnya wajib karena itu masuk rukun sholat. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Nah, sunnah di sini berbagai pendapat. Ada yang ke belakang, ada yang di depan, ada yang ke atas. Itu perbedaan-perbedaan. Ya, silahkan saja mana yang mau dipakai. Nah, supaya mantap, saya mau tanya, Bapak Ibu ketika sholat selama ini mengangkat tangan itu ikut-ikutan atau pernah membaca bukunya? Membaca ya? Nah, ikuti itu. Yang Ibu sudah baca, sudah yakin, apalagi sudah berkali-kali mendengarkan penjelasan para guru, pakai itu. Ya. Tidak usah ragu-ragu kalau sudah punya ilmu. Karena apa? Dalam Al-Quran begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu itu didapat dari Iqra. Maka kalau Bapak Ibu sudah baca buku, sudah yakin, ikuti. Apalagi kalau sudah bertanya berkali-kali mendapatkan penjelasan guru. Ikuti itu. Mau tangannya lurus sambil nyentuh kuping, kalau pernah membaca itu lakukan. Kalau hanya sekedar memang yang penting lurus dengan pundak, bau, silahkan. Mau yang ada di depan, asal itu memang yakin sudah membaca, lakukan. Nah, yang penting ibadah tidak boleh dengan keraguan. Saya kok begini, sebelahku kok begitu, kira-kira yang benar yang mana? Tidak usah ragu. Yakini benar apa yang sudah dibaca. Apalagi sudah seringkali mendengarkan penjelasan guru. Dan itu lakukan. Yang kedua, angkat tangan saat kapan? Saat kapan? Nah, ini saya masih suka melihat berdiri dari rokaat pertama ke rokaat kedua, saya masih suka melihat ngangkat tangan. Jadi dari rokaat pertama, paham? Allahu Akbar, pada mau rokaat kedua, angkat tangan. Itu tidak sunnah, tidak disunnahkan ngangkat tangan. Jadi dari sujud yang kedua, rokaat pertama untuk berdiri rokaat kedua, tidak usah mengangkat tangan. Nah, itu perhatian bagi yang masih terbiasa begitu. Karena apa? Karena memang sholat ini saking rutinnya, sholatnya pakai otomatis kebiasaan. Kebiasaannya begitu, yaitu yang dilakukan. Tapi ilmunya saat sholat tidak hadir. Nah, begitu. Sehingga ketika bangun dari rokaat pertama untuk berdiri rokaat kedua, memang harus sadar hatinya tidak ada kesunahan mengangkat tangan. Nah, begitu. Baru nanti setelah tahiyat awal, nah begitu. Nah, karena muraqabah itu sadarnya kolbu, sadarnya hati,
yang dibimbing oleh iman dan ilmu bahwa Allah memperhatikan sholatnya, maka setiap detik, setiap titik, setiap gerakan, setiap lafaz, setiap bacaan, kesadaran dilihat Allah itu harus tetap hadir. Nah, sehingga apa? Sehingga mendorong kalau sadar sedang dilihat Allah, maka tadi pertama takbirnya pasti berusaha sebaik-baiknya. Karena yang disebut itu lafal Allah. Maka memperbaiki bacaan sholat yang pertama jelas bacaan takbir. Karena bacaan takbir itu adalah awal bacaan sholat dan yang disebut itu adalah asma Allah. Allahu Akbar. Apa artinya Allah? Lafaz apa namanya itu? Lafaz Allah itu lafaz apa namanya? Lafzul jalalah. Artinya apa? Lafaz kemuliaan. Kalau dalam salah satunya surat Ar-Rahman, Dzul Jalali wal Ikram. Maka lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling agung. Maka bahasa Arabnya lafzul jalalah. Ya. Dalam tulisan buku-buku biasanya Allah langsung disebut Jalla Jalaluhu. Pernah lihat? Pernah membaca? Pernah mendengar? Allah Jalla Jalaluhu. Itu artinya Allah yang mulia dengan kemuliaannya. Nah, itu disebutnya lafzul jalalah, lafaz kemuliaan. Lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling mulia. Buktinya apa? Lafaz Allah itulah yang kemudian dijadikan nama utama bagi Tuhan, bagi Allah, yang kemudian dijelaskan dengan 99 nama. Allah sampai dan seterusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu semuanya menjelaskan lafaz Allah. Itu sebabnya, karena sholat dengan ihsan dan muraqabah, itu artinya dalam hati sadar sedang menghadap Allah. Allah sedang melihat sholat, maka orang yang sholat hendaknya berusaha memperbaiki bacaan-bacaannya. Karena apa? Bacaannya sepelan apapun, Allah Maha mendengar. Kalau Bapak Ibu punya nama lalu ada orang mengucapkan namanya salah, kira-kira gimana rasanya? Begitu ya. Kalaulah tidak kecewa ya merasa mengucapkan nama saja kok salah. Gitu. Itu nama kita, gitu ya. Nama kita manusia yang banyak kekurangan saja. Kalau disebut namanya tidak lengkap apalagi salah, seringkali merasa tidak enak. Ini harus menjadi feedback. Feedbacknya apa? Oh, kalau begitu saya menyebut lafal Allah itu memang harus dengan ucapan yang sebaik-baiknya. Karena lafaz yang saya sebut itu adalah lafaz yang paling mulia. Allahu Akbar. Maka dalam Al-Quran, ya, orang yang menyebut lafal Allah itu kalau imannya betul-betul kuat ada dalam hati, nah itu bisa wajilat qulubuhum. Ya, hatinya tergetar. Nah dalam sholat getaran hati itulah yang kemudian dibarengkan dengan niat dalam sholat. Allahu Akbar. Nah, memang harus dilatih. Bagaimana caranya merasakan, pertama melakukan, membaca itu dalam hati. Mulut hanya sekedar media untuk suara, tapi suara itu hendaknya suara hati. Bacaannya yang benar. Nah, itu memang harus dilatih. Itu sebabnya anjuran zikir itu sebanyak-banyaknya, satu di antaranya adalah
supaya hati itu gampang tersentuh, gampang ingat, gampang berlatih. Ya, gampang berlatih. Masih banyak yang menyebut lafal Allah itu Allah, Allah, Allah. Ya, cuman masalahnya memang tidak mudah diperbaiki karena sudah terbiasa dan sudah merasa yang begitu itu benar. Padahal lafal Allah, huruf lam kalau dalam Al-Quran, dalam tajwid itu ada aturannya membaca. Makharijul huruf, makhrajnya huruf, tempat dari mana keluarnya huruf itu diatur dalam Al-Quran. Nah, begitu. Allah. Ujung lidah itu harus ada di antara langit-langit, ujung langit-langit sama pangkal gigi apa namanya yang atas itu? Gigi seri ya. Allah. Allah. Ya. Nah, itu cara mengucapkan lafal Allah. Nah, itu harus hadir pada saat mau membaca takbir agar takbirnya itu betul-betul bacaannya benar. Karena apa? Salat itu adalah akwalun, rangkaian bacaan. Nah, bacaan pertama itu adalah takbir. Nah, kemudian berbarengan dengan niat. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya, pertama-tama kalau orang sholat itu bacaannya apa? Nah, jangan berkata bacaannya niat. Niat itu bukan dibaca. Kalau jawabannya, pertama bacaan sholat apa? Niat. Nah, ini berarti lupa dengan definisi sholat. Sebab apa? Sholat itu definisinya akwalun, rangkaian bacaan. Wa af'alun, rangkaian gerakan. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka diawali dengan takbir. Jadi secara ilmu fikih, bacaan pertama sholat adalah takbir. Di mana niatnya? Niatnya dalam hati diucapkan berbarengan takbir. Nah, adapun usolli dan seterusnya itu tidak termasuk di dalam awal sholat. Yang ada adalah niat dalam hati. Karena definisi sholat itu muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu, saat seseorang ini kalau sholatnya pakai ihsan, ihsan artinya hatinya hidup dengan iman dan ilmu, maka saat orang mengangkat tangan membaca takbir itu berapa hal yang dilakukan? Nah, begitu ya. Itu sudah melibatkan sekian banyak hal berkaitan dengan ilmu. Satu, ilmu tentang niat adanya dalam hati. Yang kedua, ilmu tentang membarengkan niat dengan takbir. Yang ketiga, ilmu tentang tata cara melafadzkan takbir yang benar. Yang keempat, ilmu cara mengangkat tangan yang benar. Itu baru awal takbir saja, itu paling tidak ada 4 atau 5 aspek ilmu yang harus membersamai. Itulah yang namanya pentingnya ilmu untuk menghidupkan hati supaya sholatnya masuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang ketika sholatnya khusyuk. Sampai takbir ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Sambil Bapak Ibu evaluasi dan rasakan. Tapi kalau ragu-ragu, kalau sudah punya ilmu sendiri dan mantap tidak masalah. Tapi kalau masih ragu-ragu hendaknya ditanyakan. Karena ibadah ini tidak boleh dengan keraguan. Pak Sudar. Ya. Tempo hari sudah saya jelaskan, tidak usah ada bayangan lain. Kecuali yang ada Allah melihat takbirku. Nah,
Sudah, itu saja. Nah, begitu ya. Tolong dibaca ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Ini kaitannya, ini pertanyaan penting berkaitan dengan khusyuk yang dijelaskan di dalam ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, al khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, coba dibaca terjemahnya karena di sini harus ada penjelasan. Ada yang bawa, ada, silahkan dibaca. Iya. Stop. Yaitu mereka yang yakin. Ya, akan. Ini persoalan. Jadi terjemahan di situ ada persoalan. Akan. Ya, orang yang sholat khusyuk itu adalah yaitu orang yang apa tadi? Coba diulang. Mereka yakin bahwa mereka akan. Akannya itu buang. Nah, karena apa? Sholat itu bukan akan menemui Allah nanti, bukan. Sholat itu sudah menghadap Allah. Itulah yang disebut sholat khusyuk. Ya. Jadi bukan akan, ya. Bukan akan. Apalagi kalau dilihat lafadz dalam ini teknis bahasa. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu, yaitu mereka yang yakin menjumpai Tuhan mereka. Begitu. Wa annahum ilaihi rajiun. Dan mereka adalah orang-orang yang kembali. Bukan akan kembali. Orang-orang yang kembali. Kenapa? Hakikatnya dari langkah ke langkah ini menuju kemana kira-kira? Ayo kita sadari walaupun menakutkan. Ayo kita sadari walaupun ini menakutkan memang. Tapi ini walaupun dilupa-lupa tetap hakikatnya nggak akan hilang. Orang hidup itu dari langkah ke langkah hakikatnya mau kemana? Jangan bilang matilah, itu menakutkan itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba diulang terjemahnya. Yaitu ya, mereka kembali. Kenapa mereka rojiun? Karena kata roji itu orang yang kembali, bukan orang yang akan. Gitu ya. Orang yang kembali. Kenapa belum mati sekarang dikatakan kembali? Karena hakikatnya langkah demi langkah itu tidak akan ke tempat lain. Pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya persoalannya diterima apa tidak, kan begitu. Betul ya? Semua kembali kepada Allah. Hanya masalahnya diterima atau tidak. Karena kembali kepada Allah yang diterima itu ada syarat khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat supaya kembali kepada Allah juga sekaligus diterima, syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya membawa bekal yang Allah berikan ketika lahir ke dunia. Apa yang dibawa manusia? Apa yang dibawa? Belum, baru lahir belum bawa amal. ya. Baru lahir belum bawa amal. Orang lahir yang dibawa apa? Iman. Jangan pernah lupa. Ya. Setiap manusia yang lahir itu sudah membawa iman. Nah, iman inilah yang nanti harus tetap terbawa serta sampai kembali kepada Sang Pemberi iman
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surat Al-A'raf ayat 172 itu wa asyhadahum ala anfusihim. Allah sudah mengambil syahadat. Jadi semua manusia ketika di alam ruh itu sudah bersyahadat kepada Allah. Maka ketika lahir dia sudah membawa iman. Dan itu luar biasa. Ya. Kenapa Allah menyematkan iman terlebih dahulu? Iman inilah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Tanpa iman hidupnya tidak akan selamat. Nah, termasuk tidak akan selamat, na'udzubillah, kembalinya kepada Allah belum tentu diterima kalau sampai imannya tidak terbawa. Tapi kalau imannya dibawa, masya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya tetap la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Karena apa? Bekalnya masih di bawah. Makanya hadis Nabi yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, itu makanya ketika sholat Allahu Akbarnya itu bukan main. Kembali kepada pertanyaan Pak Sudar tadi, apa yang harus diingat? Yang harus diingat tadi ayat 45-46 surat Al-Baqarah, yaitu Allah, kita yakin sedang menghadap Allah, Allah melihat sholat kita. Tidak usah ingat-ingat yang lain, apalagi kalau ingat rezekinya Allah. Kira-kira kalau ingat Allahnya tapi ingat rezekinya, kira-kira yang lebih lanjut yang diingat rezekinya atau Allahnya? Nah, kalau ingat rezekinya, kira-kira khusyuk apa enggak yang begitu? Enggak. Masya Allah, Allah berikan rezeki, tapi sedang mau ke, apa maksudnya? Mobil. Kira-kira lanjutannya kemana? Bengkelnya kemana ya? Kalau nanti sudah diperbaiki, dijual laku berapa ya? Wah, itu panjang itu. Sholatnya lama. Tapi ternyata isinya mengingat-ingat mobil. Nah, itu makanya kuncinya satu. Ya. Sholat supaya khusyuk, hidupkan hati dengan kesadaran aku menghadap Allah. Dan yang kedua, Allah melihat sholatku. Itu saja. Nah, sudah kemudian karena sholat itu bacaan dan gerakan, lalu ditata bacaannya, diperbaiki. Nah, gerakannya disesuaikan. Nah, tadi baru Allahu Akbar, itu saja sudah melibatkan ada niat, ada membarengkan takbir, ada tata cara membaca takbirnya, kemudian tata cara mengangkat tangan. Itu ilmu-ilmu dan iman yang harus hadir baru pada saat takbir memulai sholat. Itulah yang disebut kita sholat dengan ihsan dan muraqabah. Sulit apa sulit, Bu? Sulit. Ya, sulit. Memang sulit. Tapi ingat, upaya perbaikan inilah yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kemurahan Allah, bukan hanya dilihat hasilnya. Karena kamu sekarang tidak berhasil, saya tolak. Enggak. Yang penting kita sadar betul kita sedang berusaha memperbaiki. Nah, itu sebabnya nantinya setiap ibadah itu harus ditawakalkan kepada Allah. Wahai Allah, Engkau maha tahu segala sesuatunya dalam diri hamba. Inilah maksimal ibadah yang hamba lakukan. Hamba sudah berusaha sekhusyuk-khusyuknya dengan segala macam upaya termasuk ilmu yang ada. Tapi inilah hasilnya. Wahai Allah, terimalah ibadah hamba dengan sempurna. Bukan karena kesempurnaan ibadah hamba, tapi terimalah dengan sempurna karena Rahman dan Rahimmu. Ya Rabb. Nah, itu caranya. Jangan sampai habis ibadah kita kemudian muncul, jangan sampai. Ya, ibadah yang melahirkan kesombongan itu Masya Allah. Lebih mulia orang yang dosa tapi dia sadar dibandingkan dia berbangga-bangga sombong dengan prestasi ibadahnya. Makin ibadahnya tinggi, cara bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah harus makin tinggi.
Itulah rahasianya kenapa inna sholati wa nusuki, ujungnya lillahi rabbil alamin itu menjadi salah satu versi doa iftitah. Supaya kita tidak sombong, ya, tidak malas memperbaiki ibadah kita, kemudian tidak putus asa terus melakukan perbaikan, tapi juga tidak sombong dengan prestasi ibadah kita. Itu yang namanya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Iya. Mungkin ilmunya dapatnya asal-asalan juga. Ya, jadi ya itulah masalahnya. Jadi coba kalau Ibu berani klarifikasi, ya berani klarifikasi. Kalau mau meniru Rasulullah SAW, kalau Rasul melihat sahabat sholatnya keliru, itu diingatkan, dipanggil gitu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang sungkan ya, nanti dibilang sok sudah sholatnya lebih baik dan lain-lain. Itu ada perasaan mengalahkan ilmu kita. memang kita sadari perasaan lebih dominan dibandingkan ilmu, itu yang ada pada kita. Tapi kalau teman sejati tidak apa-apa. Kalau teman sejati tidak apa-apa. Saya sering melakukan itu. Walaupun sesama ustadz, saya sering klarifikasi. Walaupun panggilannya biasanya saya lebihkan, saya tadi melihat sholatnya begini. Apakah hal wajadtum fi kutubin akhar? Barangkali Anda sudah menemukan penjelasan di kitab lain yang di luar saya baca, bagaimana? Oh enggak, tadi saya lupa. Nah, kadang-kadang begitu. Oh enggak, saya gitu. Itu bisa jadi. Yang asalan-asalan tadi ya karena otomatis sholatnya sholat hafalan. Awalnya ngangkat tangan ya sudah begitu. Keplek-keplek begitu. Allahu Akbar. Ya begitu ya. Padahal Masya Allah, kalau sholatnya itu awalnya semangat, ya, saya ini menghadap Allah, tidak pantas kalau malas-malasan. Itu sudah, angkat tangannya itu sudah jelas sedemikian rupa. Aku ini menghadap Allah. Allah melihat sholatku. Diberikan kesehatan yang sempurna. Tidak layak kalau begitu seterusnya. Maka orang yang sholat, itu biasanya senantiasa semangatnya muncul. Karena apa? Setiap mau sholat itu diperbarui semangatnya. Saya diberikan karunia Allah. Tidak layak kalau malas-malasan. Bla bla. Apalagi kalau ingat sholat sambil malas itu sholatnya orang munafik, jelas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu di samping suka menipu, itu kalau sholat dikerjakan dengan malas. Nah, tapi kalau sudah mendengar ucapan, kalau sadar ucapan, sholat tepat waktu agar rizkinya datang tepat waktu. Kira-kira semangat apa enggak? Oh semangat, ada kaitannya rizki Pak Rudi. Ya. Jangan pernah sholat terlambat agar rizki yang Allah berikan tidak terlambat. Sholatlah awal waktu agar rizkinya datang awal waktu. Kalau ingat itu kira-kira semangat apa enggak? Semangat, tapi manusia kan suka lupa. Gitu Pak Rudi ya. Baik, ada lagi? Itu dulu. Ngaji sekaligus evaluasi muhasabah. Kenapa ini saya tekankan betul pada saat ini? Karena kita sudah selesai memperingati Idul Adha. Apa kaitannya Idul Adha dengan perbaikan sholat? Apa kira-kira ilmunya di mana? Ini habis Idul Adha maka merasa punya PR untuk memperbaiki sholat. Kenapa kira-kira? Ini sudah pernah dengar penjelasan belum Pak Rudi? Belum ya? Karena dalam Idul Adha dalam haji itu tidak bisa lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, doa menjadi ahli sholat itu salah satu doanya Nabi Ibrahim. Maka Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, itu doa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim
Oleh karena itu tercantum dalam Al-Quran dan tepatnya di surat Ibrahim ayat 40, doa untuk menjadi ahli salat. Nah, makanya ya, sebagai upaya setelah Idul Adha sukses, maka jangan kemudian lewat begitu saja. Adalah satu titik yang kira-kira menjadi semangat kita. Nah, Ibrahim itu mencontohkan doa untuk menjadi ahli salat. Maka di samping doanya kita baca, maka upaya perbaikan salat hendaknya kita lakukan. Apalagi sebentar lagi kan masuk bulan Muharram. Gitu Pak Rudi ya. Berarti bulan Dzulhijjah ini bulan apa? Bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Kalau seandainya kita seharusnya punya program Muharram itu menyambut tahun baru. Ya, menyambut tahun baru. Maka program perbaikan selama 1 tahun, sudah terbiasa belum sih? Punya program tahunan untuk perbaikan diri begitu? Tahun ini saya mau apa begitu? Mau menyelesaikan hafalan surat apa begitu. Nah 1 tahun. Nah itu pada saat Dzulhijjah mestinya dilakukan evaluasi. Gimana prestasi setahun ini? Nah, ya, gimana prestasi setahun ini? Itu salah satu cara. Untuk apa? Untuk kembali. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, jadilah muslim kafah. Nah, tujuannya muslim kafah. Waktunya Allah berikan mulai Muharram. Nah, tinggal programnya yang mestinya kita susun, kemudian kita jalani dengan istiqomah. Oh, itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mulai punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu, sehingga setiap tahunnya itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan yang apabila kita baca catatan kita itu nyata gitu loh Pak Rudi. Tahun ini saya pengen ini gitu. Ya. Kalau tabungan punya target sekian, kenapa ibadah tidak dibikin target dan evaluasinya? Mudah-mudahan kita punya kebiasaan yang baru mulai nanti 1 Muharram 1447 Hijriah. Maka selama di bulan Dzulhijjah ini kita lakukan evaluasi. Supaya dari evaluasi itu nanti kita tahu kalkulasi ibadah kita secara sesuai dengan ilmu kita. Nanti begitu Muharram start kita mulai lakukan perbaikan-perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.